Lana melangkah membelah kerumunan, kota yang terasa semakin asing. Baginya setiap hari yang terlewati, di bawah langit senja yang berwarna jingga pudar, ia mendorong pintu kayu tua dari toko buku favoritnya. Bunyi lonceng kecil yang berdenting menyambut kehadirannya di tengah aroma kertas lama dan debu yang menenangkan hati. Matanya menjelajahi rak-rak kayu yang melengkung karena beban, ribuan kisah yang terdiam membisu di sana selamanya. Ia selalu merasa bahwa buku-buku ini adalah pelarian terbaik dari tumpukan laporan. Kantor yang sangat membosankan. Tangannya berhenti pada sebuah buku masak bersampul kain lusuh yang tampak terselip di sudut paling bawah rak. Entah mengapa, buku itu seolah memanggilnya untuk segera diambil dan dibawa pulang ke apartemennya yang sepi. Ada rasa penasaran yang menggelitik ketika ia menyentuh tekstur kasar dari sampul buku resep tahun 80-an itu. Lana tidak tahu bahwa keputusan kecil ini akan menjadi rio dari sebuah perjalanan rasa yang luar biasa indah. Ia pun segera membayar buku itu kepada Pak Tua pemilik toko yang hanya tersenyum dengan sorot mata misterius. Di balik jendela kaca, hujan mulai turun membasahi. Jalanan kota seolah merayakan awal dari sebuah babak baru. Sesampainya di apartemen, ia membuka buku itu perlahan agar lembarannya yang sudah menguning tidak robek atau rusak. Tiba-tiba, sebuah kertas kecil jatuh dari sela-sela halaman, tengah dan mendarat tepat di atas lantai kayu rumahnya. Lana memungutnya dan menemukan tulisan tangan rapi yang berjudul resep kue coklat penghilang sedih di bagian atasnya. Ada sebuah catatan kaki kecil yang sangat aneh, hanya untuk dibagikan secara gratis, bukan untuk dijual. Lana merasa tertantang untuk mencoba resep yang tampak sederhana namun memiliki instruksi yang sangat mendetail dan spesifik. Ia mulai mengeluarkan tepung, coklat hitam, dan beberapa rempah rahasia yang mungkin jarang digunakan dalam kue biasa. Dapur kecilnya yang biasanya dingin kini mulai menghangat oleh suhu oven yang perlahan meningkat seiring waktu berjalan. Aroma coklat yang kaya bercampur dengan sedikit sentuhan kayu manis mulai menyeruak memenuhi setiap sudut ruangan apartemennya. Perasaan lelah yang ia bawa dari kantor seharian seolah menguap bersama uap panas yang keluar dari panggangan itu. Dia merasa ada keajaiban yang sedang ia bangun di dalam wadah adonan yang kini sudah mulai mengembang sempurna. Akhirnya kue itu matang dengan warna coklat gelap yang sangat menggoda selera siapapun yang melihat atau menghirupnya. Keesokan harinya, Lana membawa potongan kue itu ke toko buku Taman Kata dengan perasaan yang sedikit ragu. Dia memasakkan potongan pertama kepada sang pemilik toko yang sedang asik membersihkan debu-debu di atas meja kayu. Saat suapan pertama menyentuh lidah, ekspresi wajah Pak Tua itu berubah dari datar menjadi penuh dengan keharuan. Tiba-tiba saja, Yuri mulai bercerita tentang masa mudanya yang penuh dengan impian menjadi seorang pelukis ternama dunia. Seorang mahasiswa yang sedang stres mengerjakan skripsi di pojok ruangan juga ikut mencicipi dan merasa beban kepalanya mendadak ringan. Kehangatan mulai menyebar di antara orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal satu sama lain di dalam toko itu. Mereka yang biasanya hanya fokus pada layar ponsel kini mulai saling bertukar sapa dan berbagi cerita hidup mereka. Lana merasa seperti sedang menyaksikan sebuah pertunjukan keajaiban yang muncul dari sekadar tepung, gula, dan kasih sayang. Ruangan yang tadinya hanya diisi oleh keheningan, kini berubah menjadi wadah diskusi yang penuh dengan tawa dan keceriaan. Kue coklat itu ternyata bukan sekadar makanan, melainkan kunci pembuka pintu komunikasi yang selama ini terkunci rapat. Tak butuh waktu lama bagi Ana untuk menjadi sosok yang paling dinantikan kehadirannya setiap sore di toko buku. Orang-orang mulai menamai momen itu sebagai jam cerita Lana karena kue buatannya selalu berhasil memancing kejujuran hati. Ada seorang kurir paket yang rela beristirahat sejenak hanya untuk merasakan kehangatan yang ditawarkan oleh resep kuno tersebut. Bahkan seorang pebisnis sukses yang biasanya ketus pun tampak luluh dan berbicara lembut setelah memakan sepotong kue kecil. Lana sendiri merasa karakter dirinya yang tadinya tertutup mulai perlahan berubah menjadi pribadi yang jauh lebih terbuka. Dia belajar bahwa setiap orang yang lewat di jalan sebenarnya memiliki beban berat yang mereka simpan sendiri-sendiri. Kebahagiaan ternyata memiliki efek domino yang sangat kuat jika dimulai dengan niat yang tulus dan tulus pula
Toko buku tua itu kini bukan lagi sekadar tempat mencari buku, tapi telah menjadi rumah bagi jiwa yang lelah. Lana menyadari bahwa ia tidak lagi merasa kesepian meski ia tinggal sendirian di tengah kota yang sangat besar. Dunianya yang dulu hanya sebatas layar komputer kini luas, membentang melalui cerita-cerita baru dari teman-teman barunya. Pada akhirnya Lana memutuskan untuk berhenti mengejar validasi dari pekerjaan kantor yang tak pernah memberinya ketenangan batin sejati. Ia menutup bab lama itu perlahan, mengembalikan setumpuk dokumen dan rapat yang tak lagi berarti kerak ingatan yang rapuh, lalu mulai mengumpulkan kembali resep-resep tua yang ia temukan, bukan sebagai daftar takaran, bahan semata, melainkan sebagai fragmen cerita kehidupan yang menempel pada kertas. Yuyus menulis catatan kecil di setiap halaman tentang orang-orang yang ia temui di toko. Nama mereka, bau parfum yang mereka pakai, guratan di wajah yang menceritakan malam-malam tanpa tidur. Cara tangan mereka menggenggam cangkir sementara mata mereka melongok keluar jendela. Buku resep barunya berubah menjadi jurnal empati. Resep untuk menyembuhkan rindu, untuk meredakan lelah, untuk mengundang tawa. Menjadi petunjuk bagaimana rasa dapat menambal luka yang tidak terlihat. Pak tua pemilik toko, yang sejak lama mengerti kalau buku dan makanan sama-sama merawat jiwa, memberinya sebuah sudut kecil di tokonya sehingga Lana bisa menata sebuah dapur mini di antara rak-rak berdebu. Di sana kompor kecil menyala seperti jantung baru, dan panci-panci tua berderit seperti alat musik pengiring. Aroma coklat panggang berbaur dengan wangi kertas kuning. Tinta dan lem, kombinasi yang kemudian menjadi identitas baru. Taman Kata, tempat di mana pembaca mencari cerita, dan yang lain mencari pelipur lara sekaligus. Lana menemukan bahwa resep rahasia yang sejati bukan hanya daftar bahan atau teknik memasak, melainkan kebiasaan memberi, membagikan sepiring hangat kepada tetangga yang sedih, meninggalkan secari kue untuk anak kos yang sedang merindukan rumah, atau mengundang seorang lansia duduk dan bercerita sambil menyeruput coklat panas. Yani tak lagi menempuh perjalanan jauh untuk mencari kebahagiaan karena setiap roti yang keluar dari ovennya seakan menenun makna baru dalam hidupnya. Setiap sore ia berdiri di depan pintu toko dan menyaksikan orang masuk dengan langkah berat lalu meninggalkan tempat itu dengan senyum tulus yang datang dari dalam, dan isu rasa itu menempel pada dirinya. Seperti aroma yang tak pernah pudar sih, sebuah akhir manis dari perjalanan yang dimulai hanya dengan selembar kertas tua, dari sebuah permulaan panjang yang membuat Lana menjalani hari-hari yang sederhana namun penuh makna hingga masa tuanya.